B, C. Ya kan, ada 0 km per jam. Jadi kita kalau sambil jalan kita nggak usah dikit-dikit ngelihat ke TFT, kita lihat di kacanya aja udah tahu kecepatan kita berapa gitu ya. Oh Honda Lover, selamat siang. Kita kembali lagi di channelnya Mami Ethni. Kita mau review sekarang adalah Honda CR-V Hybrid. Yuk kita simak. Honda CR-V apa aja sih keunggulannya? Ayo kita lihat sama-sama yuk ke dalamnya untuk interiornya ya. Ada Bang Niki. Di sini lagi lihat-lihat mobil. Iya nih, kita lagi pelajarin Honda CR-V nih. Teknologinya. Iya loh, ini canggih loh. Ini kan terbaru ya, terbaru di kelasnya kan ya. Tuh, hybrid SUV, ya. SUV terbaiknya Honda. Wih, keren banget tuh. Salah satu SUV terbaiknya Honda. Ini OTR-nya berapa ini? 814 ya? Nah, untuk yang hybrid 814, kalau untuk yang turbo itu 749. Nah, itu murah lah. tapi kan bedanya lumayan jauh ya. Jauh. Nah, apa aja sih keunggulannya kita bahas yuk. Perbedaannya karena kalau yang hybrid ini kan otomatis mesinnya plus hybrid plus baterai. Nah, wajar dong jauh harganya ya kan? Iya, betul. Karena mesinnya ada 2 mesin di sini. Ya, betul. Baterai sama dan bensin. Betul. Kalau ngechargernya perlu nggak sih kita mesti nyari-nyari chargeran gitu kayak mobil yang sebelah itu kan kudu pakai charger ya kalau nggak salah ya. Nah, ini gimana nih? Kalau untuk di CR-V hybrid, namanya hybrid itu nggak perlu cas. Jadi dia udah setiap mesin bensinnya bergerak, dia akan mengecas baterai itu otomatis ya. Oh, otomatis ya, benar. Dalam pengereman kita juga bisa ngecas. Mobil lagi ngerem, itu dia ngecas bisa. Iya. Starter juga dia ngecas loh, waktu starter ya. Juga, iya, betul. Iya, benar. Terus di sini juga ada tombol apa namanya untuk tombol B di persneling. Iya, ini B nih. B. Ini iya. untuk apa nih B? Ini untuk pengecasan si baterainya. Jadi ketika kita menggunakan tombol B ini, itu mobil akan bisa jalan dan bisa ngecas juga sambil ngecas juga. Ini B saat kita pindahin ke B itu dalam posisi kita lagi jalan. Bisa jalan. Itu fungsinya kayak gigi dong. Iya, bisa sampai kayak gigi juga. Jadi ini nggak apa-apa nih pindahin dari D ke B sambil jalan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Terus dia sambil ngecas gitu di sini kalau di B. Dia bisa sambil ngecas. Buat baterai nih. Buat baterainya betul. Gitu. Nah, terus kalau ini kan yang biasa ya drive mode kan ada 3 kan kayak Econ, Sport dan normal. Kalau ini kan kalau kita turunan ya bantu. Jadi agar si mobil ini nggak oleng lah kalau dalam kecepatan tinggi turunan ya bahasa kitanya ya biar gampang gitu ya. 20 km per jam apa 30 ya? Dia di 30 km per jamnya dia. 30 ya. Nah, ini juga nih ya itu untuk elektrik parkir kalau pada saat dia standby nih kalau pada saat lampu merah kan ya standby untuk mengaktifkan rem ya. Betul. Gitu. Nah, kalau ini brake sorry, ini dong brake hold. Yang ini fungsinya ini kan buat parkir nih, jangan salah nih. Ini buat parkir. Kalau ini brake hold yang tadi dia standby. Nah, terus ini kan juga ada charger handphone ya, sudah tersedia. Handphone untuk wireless. Tapi kalau misalkan nggak dipakai juga bisa, Cek. Misalkan mau naruh barang-barang metal. Nah, kalau taruh di sini kan pasti rusak nih, Cek. Kita matikan aja, pencet ada tombol matikan ya. Ini tinggal pencet yang lama. Kok nggak mati ya? Dia mati sih, gitu. Coba handphone mana handphone? Handphone saya kebetulan nggak bisa ini, Cek. Nggak bisa ngecas, Cek. Harusnya bisa dong. Tuh. Itu apa tuh? Ini kondisi mati dia. Nah, itu dia nggak ngecas karena handphonenya tidak support. Tidak support. Jadi harus handphone yang support ya. Handphone yang support untuk ngecas melalui wireless charging. Gitu. Oke. Terus apa lagi tuh? Nah, di sini kita ada namanya Honda Connect. Gimana tuh fungsinya Honda Connect itu? Kita bisa, cara aktifnya gimana sih Honda Connect? Kalau untuk mengaktifkannya saat pembelian, itu customer maksimal 6 bulan dari pembelian kita harus sudah mengaktifkan. Caranya ke caranya bengkel. Datang ke bengkel. Nanti ada PIC bengkel yang memandu
yang memandu untuk mengaktifkan Honda Connect gitu, Cek. Oke. Terus itu free ya selama setahun ya? Free 1 tahun. Nah, makanya sampai 6 bulan itu diaktifkan agar dapat free 1 tahun. Nanti tahun depannya bayar, cuman kita belum tahu ya biayanya berapa ya. Terus untuk peringatan lagi, kalau misalkan mobil ini mau dijual, misalkan, nah itu Honda Connect-nya harus dinonaktifkan dulu, Cek. Fungsinya Honda Connect itu apa? Nah, ini Honda Connect ini kan nyambung ke handphone ya. Iya. Terus ada aplikasinya namanya Honda Connect di handphone. Itu bisa ngapain gitu loh? Bisa buat apa gitu Honda Connect-nya? Teknologi Honda kan selalu bisa nyalain mesin dari remote. Iya. Ini sekarang dari handphone. Terus? Nah, kalau dari remote itu dengan jarak tertentu. Nah, dari handphone dimanapun bisa nyalain. Di luar negeri? Bisa. Bisa. Poin penting di darat lah ya, istilahnya satelitnya dapat gitu ya. Selama sinyal itu masih dapat ke mobil. Gitu kan. Terus apa lagi itu? Terus bisa buka pintu dari remote. Itu namanya dan dari handphone bisa buka pintu. Terus manasin, tadi udah manasin. Manasin mobil. Supaya nggak mati ya. Terus ada kakinya ya. Emergency. Kalau misalkan mobil ini kecelakaan, 24 jam nanti akan ada langsung tersambung ke call center. Oke. Terus? Emergency. Terus kemudian dia bisa mengetahui titik di mana ini mobil. Nah, itu dia. Itu penting banget tuh. Jadi misalnya ya. Iya, misalnya kayak mobil kita dicuri nih. Maling. Meskipun ini mobil sebenarnya susah dicuri. Iya. Tapi kan susah. kita tahu Tapi teknologi maling bisa lebih canggih ternyata. Iya. Gitu. Dan bisa dibawa. Misalnya dibawa nih tanpa sepengetahuan kita dong. Terus apa lagi? Terus speed alert itu dalam kecepatan kita setting kecepatan kita maunya berapa. Ketika udah melebihi kecepatan itu dia akan nge-reminder, ngasih tahu ke kita. Tahu ini udah bawa kecepatan kita udah berlebihan. Gitu. Oh, jadi kayak gini ya. Kita misalnya kita lagi pergi nih keluar, ada keluarga kita mau pinjam mobil ini, kan bisa dinyalain nih. Betul. Ya, pakai kunci juga kan bisa. Betul. Nih. Kan kunci kita nggak bawa, kita pakai yang connect kan. Terus kita pengen tahu nih mobil ini posisi ada di mana nih. Itu bisa ketahuan. Waktu dia pinjam. Betul. Mungkin dia pakai buat yang ngadi-ngadi kan kita juga nggak tahu. Iya. Ya. Jadi kita bisa monitor di Honda Connect. Bisa monitor di Honda Connect. Ya. Terus mobil ini dipakai kebut-kebutan misalkan karena ketahuan kan ya kilometernya ya. Iya. Itu speed alert nanti di handphone ketahuan. Oh, ini lagi kenceng banget nih di bawah mobil saya nih gitu ya. Itu nanti bisa ketahuan semuanya. Itu ada di handphone. Ada notif ya. Ada notifnya. Wah, gitu. Hebat ya. Nah, terus apa lagi nih? Iya, bahan bakarnya berapa nih? Irit nggak? Irit banget sih. Dengar-dengar 117 loh. Sama kayak mau pakai motor Honda Beat. Iya. Iya, irit banget kan ya? Irit banget. Tadinya misal seminggu sekali kita ngisi bensin, jadi seminggu 2 kali dong ngisi bensin. Jadi sebulan cuman 2 minggu sekali ngisi bensin, jadi sebulan 2 kali ya? Bisa 2 kali. 2 kali isi bensinnya. Karena ketika baterai ini penuh, ya kan? Nah, ini kan ada gambar baterainya nih. Nah, mana nih? Mas, sorry Mas, tolong dong Mas, ini ya Mas, kameranya Mas. Nah, ini gambar baterai. Ketika baterai ini penuh, dia akan full. Tenaga ini dipakai menggunakan baterai. Jadi tidak menggunakan bensin. Nah, kenapa irit? Ya karena full baterai. Kalau ini baterai begini kan? Ya, ini segini. Baterai. Ini posisi isi dari daya baterainya. Kalau misalkan dari penuh ya dia hijau semua, gitu. Nah, ini kondisi lagi tinggal sedikit ini nih. Tapi kan nggak khawatir, nanti dia isi sendiri. Isi sendiri. Ya kan? Betul. Ini aliran daya nih. Aliran daya. Kita bisa melihat semua baterai. Di sini, di audionya, di aliran daya. Terus tampilan ininya kita bisa tahu nih baterai kita ada tinggal segimana, kita bisa tahu. Tapi nggak usah khawatir. Karena kan dia akan ngecas sendiri. Betul. Benar. Terus apa lagi itu? Apalagi C? Kalau untuk servis gimana sih? Kalau servis, servis biasa tetap datang dengan kilometer 10.000 dan 10.000, ya kan? Nggak dapat free paket hemat dong. Oh, nggak ada. Kalau CRV mah. CRV belum ada free paket hemat, tapi kita menyediakan
harga, bisa beli pakai tema. Gitu. Oh iya, ini kan ada teknologi. Kalau di kaca CR-V itu ada teknologi namanya apa sih yang menampilkan info? Head up display. Head up display. Yang menampilkan apa? Cece mah nggak bisa ngeliat ya? Nggak dari bisa. Sini mesti lihat. Kalau dari penumpang sini nggak kelihatan. Ini ada namanya kecepatan. Kecepatan? Iya, dia bisa menampilkan kecepatan C. Ya kan? Ada 0 km per jam. Jadi kita kalau sambil jalan kita nggak usah dikit-dikit ngelihat ke TFT, kita lihat di kacanya aja, udah tahu kecepatan kita berapa gitu ya. Ya kan, kecepatannya 0 km per jam ya, mobil lagi diem sini. Ya kan, itu sangat jelas. Mungkin nggak tahu nih kalau di kamera kelihatannya jelas apa enggak ya. Tapi kalau kita nih si driver itu jelas banget kelihatannya. Jadi kita mandang ke depan itu udah pasti ngelihat kecepatan kita. Jadi cuman tahu kecepatannya begitu ya? Iya, kecepatan kita gitu kan. Itu dihubungkan dari mana tuh sensornya? Ini ada di depan dashboard sih. Di depan itu ada sensor, ada apa namanya? Ada kayak monitor ada gitu. Monitor, betul. Misalnya nih tabrakan, kaca depan pecah. Nggak masalah kan diganti, itu karena monitornya ada di dashboard. Ada di dashboard, karena itu hanya memantulkan ke kaca. Iya, memantulkan aja, betul. Sebenarnya kaca itu nggak ada ininya ya, tapi hanya di dashboard itu dia melemparkan informasi apa namanya data itu ke kaca. Jadi biar kita bisa ngelihat kecepatannya. Betul. Terus ini speakernya tuh kalau nggak salah Bose ya? Bose. Ada berapa? Ada 12 dong. Terus wah gila ini 12 speaker loh, ya kan? Iya. Jadi kalau mobil dijual itu Honda Connect wajib dinonaktifkan ya. Dinonaktifkan karena udah penggantian pemilik kan, karena terhubung ke smartphone-nya si pemilik ya. Betul, itu wajib dinonaktifkan dulu. Iya, betul. Karena untuk segi keamanan juga sih, kalau nggak dinonaktifkan nanti pemilik yang sebelumnya bisa mengontrol mobil ya. Bener. Nah itu bahaya. Terus kita nanti bahas mengenai ban serep kali ya. Boleh. Kan nggak ada ban serep nih. Tapi kayaknya kepanjangan sih kalau sekarang kayak di nextnya aja nih Di nextnya aja. Iya, durasi ini durasi ya. Padahal sih sebentar doang sih bisa. Nanti aja itu biar. Ada lagi nih mengenai ban belum ya kan? Shock breaker belum ya. Terus bagasi belum. Ini kita interiornya dulu ya. Interiornya dulu. Oke, nanti kita sambung ya. Iya, jadi biar penonton pada penasaran. Iya, jadi teman-teman kalau yang mau tahu lagi nih mengenai fitur-fitur yang ada di Honda CR-V hybrid ini, tetap tonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like sambil buka ini dan di share. Nah, kita buka ini ya, kayak di pantai ini kita nih, romantis banget ya. Nah, ini karena ini kalau untuk orang yang suami istri yang ini enak banget ya, pergi romantis itu ya, kita buka gini ngeliat langit ya. Iya, makanya itu ya kan. Kalau misalnya lagi ke puncak kemana gitu kan, tinggal buka ini udara dingin yang masuk ya, nggak usah pakai AC lagi dong. Jalan-jalan ke Dieng ya kan, enak banget pakai gini ya. Gitu. Wah, udah harus cepet proses nih, cepet nih. Kita kebetulan masih ada ready loh yang 2023 loh. Ada kita kebetulan ada hybrid. Nah ini hybrid warna hitam satu, sama yang turbo ada 2. Nah cepet tuh. Kalau misalnya mau proses udah harus segera ini. Nggak usah inden-inden yang kata orang inden-inden. Enggak lah, di kita mah kan dealer kita kan gede. Di dealer kita kan gede. Jadi banyak stok juga ya yang tersedia ya. Jadi nggak usah takut. Baru ready yang warna hitam. Nah, nanti akan datang lagi yang warna-warna lainnya. Warna birunya gue cakep. Tapi ya inden sih. Tetap yang favorit mah hitam ya. Iya. Putih gitu ya. Oke deh. Ya, kita udah kelar kali ya reviewnya ya, yang untuk interior ya. Oke, paling itu aja. Nanti kita sambung untuk teknologi yang lainnya nih. Part kedua ya, berarti ya. Part kedua, oke. Jangan panjang-panjang, biar pada penasaran. Oke. Thank you. Nah, guys, kita sudah review interior mengenai teknologi dari Honda CR-V Hybrid ya. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi eksteriornya kita belum bahas, itu di part kedua ya. Nanti kita lanjut.